sekarang kita berapa tahun kebelakang ini membuat kita makin merasa yang namanya dia mimpin pujian sama main musik, kata-kata dalam lagu itu lebih berarti, ada powerful. Yes. Itu bukan sekedar kata-kata. Betul. Makanya kita aku bilang sama dia selalu sekarang, kita berdua tuh paling gampang nangis deh. Lagi worship tuh nangis, kenapa? Iya. Kebaikan Tuhan tuh. Iya. Gak bisa. Karena kita yang ngalamin gitu kan. Tuhan Yesus baik. Kalau orang nggak pernah ngalamin Tuhan Yesus baik, dia akan bilang, oh iya Tuhan Yesus baik, tapi apa? Hanya begitu aja. Kalau kita berdua bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus masih bisa hidup. Tuhan Yesus baik. Gimana kita nggak nangis gitu? Iya. Gimana Jo punya istri yang istilah katanya Thank you, Daddy. Iya. Masih muda tapi udah menopause. Iya. Thank you, Daddy. Itu beda banget kan. Nggak pernah terpikir kan Jo? Nggak pernah kepikir ya. Terus terang nggak pernah kepikir karena ya seperti yang tadi kita udah cerita di awal kan, atau juga udah dengar gimana kita nikah aja udah susah, tiba-tiba hamil udah susah lagi, tapi tiba-tiba Dewi keadaannya seperti ini, cuman ya disitulah gimana ya, menurut aku kedewasaan iman kita itu diuji dan ditempa ya, maksudnya benar-benar kita bukan imannya tuh bukan sakit sembuh, ada masalah jalan keluar beres, bukan itu imannya bagaimana melihat kita bertahan selangkah lagi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sembuh nggak sembuh, iya betul. Sembuh nggak sembuh, bukan Tuhan Yesus jahat. Tuhan Yesus itu baik. Betul, imannya udah sampai situ. Dia mau seumur hidup dia tetap berjuang. Itu bukan Tuhan Yesus nggak baik, Tuhan baik. Justru karena itu orang bisa melihat, oh iya ya, Dewi yang udah kayak gini aja, dia masih mau berjuang. Oh Tuhan tuh ada loh, nggak sama Dewi. Jadi dia bisa jadi kesaksian. Itu maksudnya kita dilatih iman kita nggak yang cetek-cetek gitu loh. Dan aku berpikir kenapa ya kita sampai diuji seperti itu. Ya makanya aku juga baru berpikir sama dia, kita ini melayani Tuhan di mimbar berdua gitu. Apalah arti kita nyanyi, apalah arti saya bermusik kalau nggak ada kesaksian hidupnya. Mau apa sih? Bermusik seperti apa, nyanyi kayak apa? Nah, justru Tuhan mau pakai kita berdua. Ini, kamu jangan cuman begitu, kamu lihat nih hidup saya dan Dewi. Saya kasih begini supaya orang bisa melihat, oh iya ya, ternyata di balik seorang worship leader yang bisa nyanyi, di balik saya bisa main. Kalau orang lihat saya main drum mungkin tetap belum lihat ya, kayak semangat banget gitu. Wah, lu kalau main gila banget gitu. Nah, ada apa? Ternyata di balik itu Tuhan pengen kasih lihat, ini nih, hidup seperti ini mereka masih bisa survive. Hidup seperti ini aku sertain mereka. Selangkah demi selangkah, tante, nggak ada yang mudah. Perjuangan dia sampai di waktu di Penang, semua diukur, itu kan hasilnya masih negatif tuh. Ceritanya tadi belum selesai itu kan. Ya kan, ceritanya kan masih negatif segala macam. Cuman dari tahun ke tahun, ya itu Tuhan nggak pernah gagal, nggak pernah gagal. Walaupun kemarin mungkin banyak teman-teman yang juga udah pernah lihat kesaksian Dewi, tingginya sempat menurun, sampai drastis banget 7 cm segala macam. Tinggi badan. Iya, sekarang yang tadi tulang tadi kan, osteo itu kan, semua menurun. Ya saya selalu bilangnya udah semangat, nggak ada masalah soal tinggi badan Tuhan. Yang penting sehat. Aku ya itu deh, mungkin Tuhan kasih pasangan ya. Aku orang positif banget, tanya Dewi. Aku tuh orang yang selalu nggak pernah lihat orang tuh negatif. Tanya Dewi deh. Aku tuh orang tuh positif banget. Jadi aku selalu support dia, nggak pernah kamu sih begini, kamu nggak ada kata-kata kayak gitu. Nggak ada. Kita justru harus support dia supaya dia tetap semangat juga menjalani kehidupannya. Ya itu yang dia bilang, senormal mungkin, walaupun nggak baik-baik saja sebenarnya kan. Cuman ya di situ orang bisa lihat, dia kok Dewi sebenarnya nggak baik-baik aja kok, cuman dia bisa ya, dia kok bisa ya.
Jadi lewat kejadian ini Jojo dan Dewi menyadari bahwa kebaikan Tuhan kadang-kadang dibalut dalam juga dengan tantangan-tantangan hidup yang harus dilewati, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Kekuatannya selalu ada. Ya. Dan itu yang membuat sekarang kita berapa tahun kebelakang ini membuat kita makin merasa yang namanya dia mimpin pujian sama main musik, kata-kata dalam lagu itu lebih berarti, ada powerful. Itu bukan sekedar kata-kata. Betul. Makanya aku bilang sama dia selalu sekarang, kita berdua tuh paling gampang nangis deh. Lagi worship tuh nangis, kenapa? Kebaikan Tuhan tuh gak bisa. Karena kita yang ngalamin gitu kan. Tuhan Yesus baik. Kalau orang gak pernah ngalamin Tuhan Yesus baik, dia akan bilang, oh iya Tuhan Yesus baik, tapi apa? Hanya begitu aja. Kalau kita berdua bilang Tuhan Yesus baik, ini masih bisa hidup. Tuhan Yesus baik. Gimana kita gak nangis gitu? Makanya Tuhan pengen kasih lihat bahwa kalian worship, kalian nyanyi, kalian main musik, bawa power ini kasih orang lain biar orang lain bisa ngalamin hadirat Tuhan. Orang bisa lihat bahwa kata-kata yang dia nyanyiin nggak kosong. Tuhan baik, Tuhan setia. Apa buktinya? Saya ngalamin. Yang seharusnya saya lumpuh, kalau di minus 5,5, yang harusnya saya dari 2018 kena cancer lah. Itu kan udah jadi jadi resiko. Yang seharusnya bertahun-tahun ini saya harusnya gagal ginjal. Tapi Tuhan kasih terus day by days buat saya. Kasih, makanya saya bilang Tuhan luputkan terus ya. Tapi kata Dedi apa? Kalau saya bilang bukan Tuhan luputkan dia, Tuhan sayang. Beda. Kita pandangannya jangan begitu. Tuhan sayang karena Tuhan punya rencana yang belum selesai. Menurut aku gitu. Rencananya belum selesai. Biar kamu tuh jadi kesaksian banyak orang. Apalagi ya Dewi ini mainnya nggak di gereja doang, tante. Teman-teman dia banyak yang lain lagi kan, bukan selain teman-teman Kristen, Muslim, teman-teman arisan. Nah, teman arisan dia kan banyak teman-temannya. Nah, mereka mulai lihat Dewi, oh iya ya. Kok seperti ini ya? Ada apa ya? Ada apa? Puji Tuhan. Menjadi kesaksian. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan karena melihat hidup kita yang memuliakan namanya. Kan firman Tuhan begitu. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidup Dewi. Dan orang-orang berbondong datang mau ketemu Tuhannya Dewi. Puji Tuhan. Bukan ketemu Dewinya aja, tapi kenapa kok Dewi sanggup begitu? Pasti ada kuasa lain yang ada di belakang itu semua. Betul, harusnya kita jadi orang Kristen yang menjadi tempat di mana orang-orang mencari jawabannya tentang Tuhan. Pasti Dewi bisa. Itu puji Tuhan. Benar-benar. Tapi Dedi pernah bilang juga ya, inilah artinya dari Mazmur yang bilang sekalipun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ya karena menurut aku kita udah di lembah ini berapa tahun, tapi nggak ada sedikit pun Tuhan lepasin kita gitu. Amin. Ya, makanya jadi orang Kristen jangan menyangka kalau kita berdoa masalah selesai. Jangan kita kira berdoa Tuhan kasih sembuh selesai. No. Itu iman yang cetek. Tuhan nggak gitu ngajarinnya. Tuhan baca lagi dalam lembah. Berarti lembah itu tetap ada, bukan lembahnya hilang. Tuhan hilangin tuh lembah, semua kayak padang rumput yang hijau, semua happy. Ada dua aspek ya dalam Mazmur 2-3 itu ya. Iya. Bukan seperti itu. Justru rumput hijau, lembah kelam, dua-duanya Tuhan sediakan. Dua-duanya Tuhan sediakan. Jangan jadi orang mau enaknya aja. Betul. Tuhan ajarin kita kayak gitu, dan ya kalau aku ngelihatnya ya nggak apa-apa, kita berdua sebagai bukti, sekali lagi orang bisa lihat bukti kebesaran Tuhan. Makanya aku selalu dalam story setiap dia ke Penang tuh bikin aku nangis. Aku suka repost cerita dia. Kenapa? Karena biar orang tuh lihat gitu ya. Kalau kita repost cerita kan ya nggak semua Kristen aja yang lihat kan. Apapun lihat, silakan lihat. Silakan kalian saksikan. Ini dites secara medis, bukan kata orang loh. Aku nggak main kata orang, mohon maaf. Bukan salah diagnosa. Yang terakhir kemarin itu yang salah satu yang ajaib apa ya? Dia tinggi badannya tambah. Aku sampai kaget. Malah nambah. Itu keanehan. Dokternya padahal itu kan tiap tahun harusnya kan menurun atau stay. Stay. Dewi Puji Tuhan di 2022 itu stay. Di 160. Di 160. Tingginya dia. Udah 2 tahun ini. Iya, 2 tahun ini. 3 tahun 2025 sampai profesornya kaget dan cek ulang lagi. manual. Menjadi 163. Kan nggak mungkin salah hitung nanti. Kalau mungkin salah hitung 1 senti lah.
Ya kan, minornya 1 senti, ini 3 senti. Plus minusnya 1 senti, oke lah. Saya aja dulu muda 163, sekarang udah umur 60-an ini, kok jadi 161 atau 160? Karena kan usia kan. Kalau seusia saya kan nggak mungkin kan merosot terus kalau bukan suatu keadaan gitu kan. Kalau bertambah mau usia berapapun kan udah stop, udah stop. Makanya itu sangat bingung. Itu sangat bingung. Ya, itu bingung sih. Padahal ibaratnya gini. Saya itu cuman minta sama Tuhan not getting worse, cuman itu. Tapi Tuhan lakukan extra mile, getting better. Itulah Tuhan kita. Nah, bagaimana tuh kalau misalnya ternyata responsnya kalian berdua tuh sebelumnya waktu harus menghadapi tantangan ini malah marah, ngeluh, udah nggak mau pelayanan. Maybe something different sekarang ya. Betul. Mungkin sekarang apa yang dijalani jadi beda sama sekali, bukan? Betul. Jadi respons itu betapa pentingnya sebagai anak Tuhan. Tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan, gitu kan? Dan kita percaya bahwa Dia Immanuel yang akan menyertai kita dalam segala keadaan kita, gitu kan? Walaupun udah kelihatannya udah di ujung, itu bukan ujung, gitu ya. Kita sering lihat berjalan bersama Tuhan tuh kadang-kadang kita ngeliat nih kita udah di ujung jurang nih. Mau gimana Tuhan? Aku harus ngelangkah? Apa aku harus mundur? Apa? Kan Tuhan nggak pernah bilang itu. Jalan aja, iman aja. Nah itu yang Tuhan ajarin kita. Iya, walaupun keadaannya udah begini, jalan. Ternyata ada dibuka jalan. Jadi maksud aku iman itu jangan berhenti. Iman tuh jalan, keep forward gitu. Jalan aja. Mau ada nggak ada, percaya Tuhan. Ya itu. Mau sembuh nggak sembuh, Tuhan Yesus tetap baik. Itu paling penting itu. Nah, sebagai seorang laki-laki nih, laki-laki lah Joy ya. Istrinya susah, tulangnya aja udah rapuh begitu gitu kan. Ya, bagaimana kamu bisa punya kesabaran sebagai seorang pria juga mengendalikan diri gitu ya. Tetap bisa mengasihi dengan segala kelemahannya. Istri yang lagi sakit, seperti saya bilang, kalau suami yang sakit, istri yang ngerawat itu umum banget. Tapi kalau istri yang sakit, suami harus ngerawat istri. Itu saya tiap malam sampai sekarang masih pijitin dia kan. Tiap malam itu dia harus disayang-sayangin, nggak bisa tidur kalau nggak harus dipijet karena kalau nggak badannya sakit. Masih harus. Walaupun udah minum obat tante, harus tetap tiap malam, nggak pernah skip. Dahsyat sih, Tuhan kasih dia dahsyat banget. Ya karena mungkin ya aku hanya mengerti bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu aja ya. Maksudnya Tuhan kasih seperti ini kan selalu if it's not good then it's not the end gitu. Kalau ini keadaannya seperti belum terlihat bagus ya mungkin emang belum, tapi bukan berarti kita berhenti yang tadi aku bilang. Jadi nggak apa-apa ya, lakukan aja. Dan dari situ aku bisa melihat sehari ke sehari pembelaan Tuhan ya ada aja. Makanya aku ya nggak perlu nggak perlu marah-marah, nggak perlu kesel sama dia atau apa. Iya nggak usah gitu, karena aku sendiri udah belajar mungkin ya, karena juga udah masalah apapun yang pernah aku lewatin membentuk aku jadi seperti ini gitu. Dari jadi, dulu toh Tuhan tetap tolong. Iya betul, gitu. Melalui apapun tuh Tuhan tolong kok gitu. Jadi kadang-kadang apapun itu kadang-kadang bisa Dewi ceritanya gimana, udah nggak apa-apa, Tuhan pasti tolong, jalan aja. Itu aku selalu jalan aja, percaya aja. Ya jawabannya belum di depan mata memang seperti biasa gitu. Cuman kan namanya Tuhan nggak pernah telat gitu aja. Amin. Pernah telat. Betul. Itu aja. Jadi Dewa sekarang mama papa udah nggak nyesel dong punya mantu begini. Iya sangat. Disayang banget mantu saya. Kesayangan opung. Kesayangan opungnya nih. Nggak salah pilih aja. Iya. Puji Tuhan ya tante. Ini benar-benar. Iya. Aku bersyukur banget. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Dan bukan kebetulan atau sembarangan milihin pasangan buat Dewi. Betul kan? Iya betul. Belum tentu kalau nikah dengan orang lain, mungkin sama-sama sukunya. Iya. Tapi mungkin karakternya nggak seperti ini. Ya, nggak kuat menghadapi, kalau Dewi menghadapi seperti ini, belum tentu dia sesabar Jojo. Jadi rancangan Tuhan tidak pernah salah. Ya. Luar biasa loh, aduh. Haleluya. Dia sabar sekali tante. Sekarang usia berapa ya, Win? 38. Mau 39, 38 sih sekarang. 38. Aku 40 ya. 39 kalau dibilang sampai 50 masih 11 tahun harus terapi. 11 tahun lagi. Makanya bukan melau tapi berjalan bersama Tuhan terus. Masih ada 11 tahun lagi. Banyak hal bisa terjadi, tapi saya nggak akan pernah nyerah. Satu. Dan Tuhan itu selalu baik. Iya. Saya selalu bilang sembuh nggak sembuh. Tuhan itu baik, Tuhan tetap baik. Dan ini tante, selama aku masih kuat berdiri, ya, aku
Aku akan terus leading worship. Aku akan terus bawa jemaat Tuhan untuk sama-sama nyembah Tuhan. Itu udah seperti nazarku sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Makanya kan ayatnya ada ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kebaikan Tuhan tuh yang di belakang tuh udah sangat banyak. Jadi sekalipun belum lihat kebaikannya, ya sudah, Tuhan itu tetap baik. Amin. Gak bisa diukur dengan mujizat, gak bisa diukur dengan kesembuhan. Betul. Ya, kebaikannya ya kebaikan. Iya. Tuhan itu baik. Betul. Tuhan itu baik itu udah jangan pakai tapi. Udah dirinya itu. Jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi. Iya, betul. Itulah. Dan memang Tuhan mengajarkan pada kita juga kan kalau berjalan sama Tuhan tuh tiap hari. Iya, tiap hari. Kasih setianya selalu baru tiap hari. Tiap hari. Yes. Ya, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Sahabat Crosstalk, luar biasa kesaksian dari Dewi dan Jojo ya. Saya rasa ini sebuah tingkat iman yang memang Tuhan harapkan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Amin. Kita tidaklah menjadi anak-anak gampangan. Yes. Ya, kalau anak-anak gampangan semuanya serba enak gitu kan. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan itu juga apa ya? Ya menghajar orang-orang yang dikasihinya dan diakuinya sebagai anak gitu kan. Kalau engkau anak, sometimes Tuhan harus hajar gitu kan. Hajar tidak dengan maksud yang tidak baik, tapi untuk sebuah kebaikan kita gitu. Dan kita diajar jadi anak yang tangguh. Apalagi kalau lihat Jojo dan Dewi dipakai Tuhan kan luar biasa. Ya pasti tantangannya juga dikasih. Ya istilah kata kamu kalau udah lulus S1 mau masuk S2 tantangannya lebih susah kan untuk mencapai S2 gitu kan. Dan itu tidak dibiarkan Tuhan begitu aja, karena Tuhan punya rancangan dan panggilan dan purpose dari Tuhan yang harus digenapi oleh mereka berdua. Dan dalam menggenapi itu Tuhan memberikan kepada mereka bukan hanya tantangan, tapi memberi kepada mereka jalan keluar supaya mereka dapat menanggungnya. Sahabat Crosstalk belajar dari apa yang mereka saksikan. Luar biasa. Nah mungkin ada pesan-pesan dari Dewi dan Jojo untuk sahabat Crosstalk, boleh silakan disampaikan. Iya, buat sahabat Crosstalk, seperti yang saya ulang dari tadi saya ngomong, saya hanya berharap kita mempunyai pengertian yang sama. Sekali lagi, Tuhan Yesus tetap baik. Sembuh nggak sembuh, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun itu, Tuhan Yesus tetap baik. Jadi jangan sampai iman kita berharap hanya dari kesembuhan, mujizat apapun. No, berharap sama Tuhan, apapun itu tetap baik. Itu aja yang aku pengen membagikan supaya kita bisa melihat segala sesuatu tiap hari tuh positif gitu. Jangan kita melihat segala sesuatu tuh jelek, kurang, negatif, apapun itu Tuhan tidak baik. No. Kita masih bisa buka mata, kita nafas, itu Tuhan baik. Jo, bagaimana nasihat Jojo kepada sahabat Crosstalk mengenai seorang suami, peranan seorang suami kalau istrinya tuh menghadapi tantangan seperti ini? Sakit gitu ya. Iya, sakit gitu, Jo. Iya. Kalau menurut aku ya, kembali lagi kita harus ingat bagaimana janji nikah. Iya, janji nikah. Maksud aku gimana kayak hubungan Tuhan sama gereja. Ya, itu basicnya, Tuhan sama gereja. Tuhan itu sebagai mempelai laki-laki dan gereja kan sebagai mempelai perempuan ya. Namanya mengasihi itu bukan batasnya hanya kalau enaknya saja. Sama balik lagi. Jadi mungkin buat para suami di sana yang mungkin sedang menghadapi yang saya hadapi atau bahkan lebih parah ataupun lebih apa, ya tetap kita harus mengasihi istri kita. Bukannya malah tinggalin. Jangan dong. Karena itu sesuatu yang salah. Betul. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu gitu. Karena dan jangan lupa apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itu aja. Jadi kita tetap berharap yang terbaik aja dari Tuhan sehingga kita bisa melihat mujizat Tuhan juga gitu. Tapi bukan ngejar mujizatnya, kejarnya Tuhannya. Betul. Ya, kejar sumbernya, urusan selanjutnya pasti Tuhan buat beres itu aja sih. Amin. Wi, gimana Wi? Ada Wi yang mau kau sampaikan? Nggak ada sih, cuman ya itu aja. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa.
Ya, baik sahabat Crosstalk. Jadi kita tidaklah berpikir terlalu panjang ke depan. Tidaklah tiap hari kita bangun pagi dan berpikir, aduh Tuhan, iya ya saya sudah sekian tahun nih menghadapi ini. Mungkin saya akan besok kena ini, kena itu dan sebagainya. Tidak berpikir terlalu jauh, tapi berpikir setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan karena kekuatannya selalu ada di sana. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dengan demikian berakhirlah sahabat Crosstalk bincang-bincang Crosstalk kita pada saat ini. Kiranya kita semua sungguh diberkati oleh apa yang kita saksikan. Sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.